Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan jawaban tugas session 9.2 pada mata kuliah Compliance Auditing and Internal Control dengan judul Audit Kepatuhan Internal Pengadaan dan Inventaris di Selera Foods Ltd. Ini merupakan lanjutan dari case pada session 9/1. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Rohania Ayu Yunanda, SEI, MSc, PhD, serta seluruh rekan-rekan di Makassar Akuntansi Binus University. Yang pertama, mungkin saya akan coba sampaikan bahwasanya Selera Foods Ltd menerapkan kerangka kerja POSO. Yang kedua yaitu audit internal difokuskan pada proses pengadaan dan pengendalian inventaris. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi efektivitas dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Jadi pada tugas session 2 ini Bapak Ibu dicoba diminta untuk membuat dua pertanyaan kunci. Jadi saya mencoba menyampaikan yang pertanyaan kunci yang pertama dulu yaitu bisakah Anda menjelaskan bagaimana proses pemilihan dan persetujuan pemasok dilakukan dan bagaimana Anda memastikan pemasok tersebut memenuhi standar perusahaan? Nah, jadi Bapak Ibu, pertanyaan kunci yang pertama ini tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengevaluasi apakah proses pengadaan mematuhi kebijakan perusahaan terkait due diligence, misalnya seleksi, evaluasi, pemasok sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, Bapak Ibu. Nah, kontribusinya apa sih terhadap identifikasi terkait dengan kelemahan pengelolaan internal atas pertanyaan kunci tadi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu jika manajer tidak dapat menjelaskan proses yang terdokumentasi atau menunjukkan bahwa proses dilakukan secara informal, ini mengindikasikan lemahnya pengendalian prosedural. Yang kedua, jika tidak ada mekanisme audit pemasok atau dokumentasi seleksi, hal ini menunjukkan risiko kepatuhan yang rendah dan potensi konflik kepentingan Bapak Ibu. Yang ketiga, ketidakterlibatan fungsi lain, misalnya di keuangan, legal maupun divisi lain seperti operation misalnya, dalam persetujuan memasok dapat mencerminkan pengawas internal yang tidak memadai. Ini saya coba tampilkan untuk yang pertanyaan kunci kedua Bapak Ibu, nanti akan saya coba hubungkan dengan apa sih kontribusi jawaban terhadap dengan identifikasi kelemahan pengendaliannya. Pertanyaannya yaitu, dapatkah Anda menggambarkan bagaimana permintaan pembelian diajukan, disetujui, dan dicatat, serta bagaimana pengawasan dilakukan untuk memastikan hanya pembelian yang sah yang diproses, Bapak Ibu. Tujuannya untuk memahami bagaimana alur permintaan pembelian bekerja dan apakah sistem persetujuan serta verifikasi sesuai dengan kebijakan general dan prinsip segregasi tugas masing-masing, Bapak Ibu. Nah, apa sih kontribusinya dari pertanyaan ini terhadap pengendalian itu kan? Yang pertama, jika ada kelonggaran dalam proses persetujuan atau kurangnya dokumentasi, ini menandakan risiko penyalahgunaan wewenang Bapak Ibu atau pembelian fiktif. Yang kedua, jika tidak ada pencegahan silang antara departemen pengadaan dan gudang, maka ada celah untuk menggabungkan kuantitas Bapak Ibu, pembelian atau pencatatan yang tidak akurat. Yang ketiga itu jawaban yang menunjukkan bahwa semua tahap dilakukan oleh satu orang atau tanpa verifikasi menunjukkan kurangnya pemisahan fungsi atau segregation of duties. Dalam prinsip ini, prinsip kepenting dalam kerangka POSO. Demikian Bapak Ibu yang bisa coba saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.